Oke, kembali lagi ke budaya pembelajar. Ini part yang kedua ya. Jadi intinya tadi mau bahagia, mau sukses, mau bahagia, mau happy ya. Yang pertama adalah tadi kurangi stres gitu kan. Terus yang berikutnya adalah kurangi pikiran. Tuh, malah aneh lagi kan, kurangi pikiran. Jadi menurut Pak Helmi Yahya, jadi ya seperti halnya kenapa kemarin dia nggak begini, dia menyesal gitu, menyesali kenapa ada, misalkan ada, kenapa sih tadi saya nyesel banget, seharusnya saya bisa melakukan ini, atau saya punya opportunity ini, kenapa saya dulu nggak ngambil opportunity itu yang sudah lewat-lewat. Jadi menurut dia itu ngurangin pikiran tuh tidak perlu jadi hal-hal itu tuh nggak perlu dipikirin gitu loh, yang sudah lewat ya sudah gitu loh. Jadi pikiran kita tuh juga harus fokus aja sama poin yang ke depan. Jadi penting nih, dan jangan juga terlalu jauh ke depan juga gitu. Jadi jangan terlalu yang dia pikirin flashback kemarin, kesalahan kemarin apa, hari ini mau ngapain, besok mau ngapain gitu loh. Jadi nggak terlalu jauh sekali, sehingga membuat jadi agar kita tuh lebih fokus, dan memang nggak mau bebanin cara pikiran kita yang terlalu sudah banyak penat gitu loh, gitu sih. Terus dia juga bilang bahwa ya intinya sih poin ke depan memang penting, tapi juga jangan terlalu jauh ke depan juga gitu. Jadi pikirkanlah untuk hari ini, minimal pastikan bahwa hari ini lebih baik dari hari esok. Jadi pikiran itu buatlah kebajikan saya. Jadi mau bikin apa nih gitu loh, jadi kebaikan kita mau apa nih gitu loh. Jadi pikirkan aja tentang kebajikan apa yang belum dilakukan gitu, sehingga dia di pikiran pun atau dia bilang sih katanya, jadi karena otak kita tuh terbatas, kita nggak bisa mikirin semuanya gitu loh. Terus ya bagi kalau suami istri berbagi peran gitu loh, jangan pekerjaan istri campurin juga dengan pekerjaan suami gitu. Jadi ya di rumah ya pekerjaan istri gitu loh, jadi nggak usah ada dicampuri dengan keputusan suami. Ada halnya, cuma namun tidak terlalu terbebani, karena kan hakikatnya itu menurut Pak Helmi itu tanggung jawabnya adalah istri. Jadi yang mutusin aja lah gitu loh, yang hal-hal yang sifatnya memang perlu persetujuan gitu, yang sifatnya besar, baru dia ikut mutusin gitu sih. Jadi kembali lagi ya, emang tadi karena otak kita itu terbatas ya gitu sih. Jadi keren sih menurut beliau, katanya buku ini cukup nasehatin kita juga gitu loh, gitu. Terus selanjutnya adalah ngurangin beli barang yang nggak perlu. Nah ini sebenarnya penyakit banget tuh, karena biasanya dengan adanya shop online dan sebagainya, itu membuat kita itu kadang tidak terasa membeli barang yang nggak penting sebenarnya gitu loh. Apalagi sebenarnya dia juga cerita, apalagi waktu zaman COVID gitu, dia karena membeli barang itu nggak perlu kan, di rumah kita tuh selalu online gitu. Jadi ada iklan ini beli, iklan ini beli gitu. Jadi ternyata itu tuh sebenarnya nggak perlu amat, seharusnya nggak perlu kita beli sih. Jadi kadang-kadang lucu sih menurut Pak Helmi, karena dia pernah beli 3 merchandise Cristiano Ronaldo, ya dia beli 1 kaos gitu, ya beli 1 sweater gitu. Nah terus dia juga beli jaketnya juga,
ternyata ukurannya sama, M semua gitu. Ternyata yang terjadi kaosnya tuh muat gitu, sweaternya kegedean, terus jaketnya kekecilan. Ya udah deh, jadinya kan yang ada yang dipakai ada yang enggak gitu sih. Cuma dia ngelihat dari potongan diskonnya, ada free ongkirnya ya, membuat dia tuh promo di iklan kan, akhirnya ke bawah. Cuma seharusnya kita filter lagi mana yang perlu, mana yang tidak gitu. Jadi betul-betul kita tuh harus sesuai dengan kebutuhan sih. Jadi shopping kita tuh ya intinya sih banyak banget lah orang yang di barang, kadang-kadang barang itu nggak pernah dipakai. Ya pastilah, saya pun juga pernah merasakan itu, belinya doang tapi nggak dipakai, ternyata nggak penting, nggak perlu banget gitu loh. Nah jadi ini juga penting, hubungannya dengan kesehatan, ada hubungannya dengan budget juga, bukannya hanya makan ya intinya sih makanan juga makanan yang bermanfaat gitu ya. Jadi kayak semisal kayak beli junk food gitu kan, itu kan nggak baik gitu. Sedangkan makanan ada yang lebih higienis gitu loh. Ya memang boleh sekali-kali, namun tidak berlebihan lah, dia bilang begitu. Terus ya makanan yang pengawet dan sebagainya gitu. Intinya ternyata ada pilihan-pilihan yang memang mana yang perlu kita beli, yang memang kita penting, mana yang tidak penting sih. Itu teman-teman, itu yang kedua ya.